Apa sih yang ada di dalam hampers ini, di dalam kotak merah ini itu apa? Yang bisa saya kasih clue-nya adalah, petunjuknya adalah sesuatu yang sangat manis. Waduh Romo, kalau manis paling sih. Coba tulis di kolom komen apa isi kotak merah ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Rasanya saya bersyukur luar biasa kalau saya mengingat Anda semua dalam doa-doa saya. Kesehatan, pemulihan, rezeki, kesejahteraan mengalir pelan-pelan dalam keluarga Anda, dalam kehidupan Anda. Saudaraku, biasa nih kalau hari Minggu saya mau cek dulu apakah Anda sudah ke gereja. Udah Romo, tadi udah perayaan Ekaristi, tadi udah kebaktian, tadi udah memuji Tuhan, tadi udah bersyukur Romo buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Centang satu. Apakah hari ini Anda sudah membaca firman Tuhan belum? Udah dong Romo, kan sekalian tadi di gereja mendengarkan firman Tuhan, baca sendiri juga sudah Romo. Centang dua. Kemudian hari ini, apakah Anda sudah berdoa dengan hati yang penuh dengan sukacita? Meskipun ada masalah, meskipun ada tantangan-tantangan hidup, tetap berdoalah dengan sukacita. Karena itu kuncinya. Udah dong Romo, centang Romo. Saudara-saudara TOP BGT. Karena apa? Hari Minggu 26 Januari itu dijadikan oleh gereja sebagai Hari Minggu Sabda Allah. Wah, pantesan Romo Yosef bilang hari ini videonya istimewa. Karena ya inilah, untuk alasan itulah Bible Learning selalu hadir setiap hari dengan segala kesibukan-kesibukan saya supaya firman Tuhan tetap dibacakan, firman Tuhan tetap diwartakan setiap hari dengan berbagai macam caranya yang luar biasa. Firman Tuhan ini bisa menyentuh hati Anda yang terdalam sekalipun, memberi kesegaran, memberi kesembuhan, memberi pertolongan-pertolongan yang ajaib. Nah, selain itu saudara-saudaraku, di atas mejanya Bible Learning ini, waduh kok keren ya Romo. Apa itu Romo? Kayaknya Romo siap-siap Imlek nih kayaknya nih. Ada bingkisan, ada hampers Imlek. Coba dong saya mau tes Anda. Apa sih yang ada di dalam hampers ini? Di dalam kotak merah ini itu apa? Yang bisa saya kasih clue-nya adalah, petunjuknya adalah sesuatu yang sangat manis. Waduh Romo, kalau manis paling sih kue Cina Romo, atau kue dodol Cina itu. Atau kalau manis-manis itu paling nastar Romo. Atau apa ya kalau yang manis-manis? Yang kedua, yang di dalamnya itu seringkali orang mengatakan menyegarkan jiwa. Waduh, minuman sarang burung kayaknya nih Romo nih. Kalau habis minum itu kan badan jadi seger Romo. Coba tulis di kolom komen apa isi kotak merah ini. Yang biasa orang tenteng-tenteng bawa-bawa gitu ya kalau di Imlek tahun baru gitu. Kasih-kasih kekenalannya, saudaranya, pastornya juga dapat ternyata. Udah, tulis di kolom komen apa isi dari kotak ini. Saya yakin isinya ini Anda sangat memerlukannya. Waduh Romo, perlu apa? Duit nih pasti nih. Pasti duit nih, semua orang juga butuh duit Romo. Mungkin angpau dalamnya nih. Saudara-saudaraku yang terkasih, yuk kita buka yuk. Apa sih isinya? Sesuatu yang manis. Manis. Romo, bikin kami pusing aja Romo. Kami perlukan sesuatu yang menyegarkan. Waduh, kita buka jeng-jeng. Wah, ternyata dalamnya Alkitabnya si Romo Joseph nih yang udah hancur-hancuran itu. Ya benar saudara-saudara, kitab suci adalah sesuatu yang kita perlukan. Karena Mazmur bab 19 mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Betul kan? Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuka mata berseri.
Firman-Mu ya Tuhan manis seperti madu. Saudara-saudaraku yang terkasih, yuk jadikan tahun 2025 lebih akrab, lebih sering baca firman Tuhan, lebih memahaminya. Romo kalau nggak ngerti gimana? Tenang, Bible Learning akan hadir buat Anda setiap hari. Itu janji saya kalau saya nggak sakit ya, atau saya lagi nggak kepepet waktunya, saya akan berusaha untuk menjelaskan firman ini, bagaimana sang firman ini harus menjadi rema, menjadi nas, menjadi kebenaran, menjadi kenyataan dalam hidup setiap orang Kristiani. Saudara-saudaraku yang terkasih, di Minggu 26 Januari ini, kalau Anda lihat ya bacaan-bacaannya, kenapa dipilih sebagai Minggu Sabda Allah? Karena luar biasa banget. Betul-betul Sabda Allah itu kalau dibacakan, kalau didengarkan, kalau diresapi, kalau diajarkan, kalau dipraktekkan apalagi, itu kayak sebuah kekuatan yang dahsyat mengalir dalam diri kita. Jangan menyerah, jangan Romo bosen, Romo ngantuk, Romo itu bukan style saya, Romo. Saudara-saudara, setiap orang beriman itu harus membuka dirinya, membiarkan sang sabda masuk ke telinganya, masuk ke hatinya, dan juga mempengaruhi kehidupannya. Cobalah, saya yakin pasti ada keajaiban dalam hidup Anda yang saya sebut sebagai keajaiban sabda. Hal itu dibongkar dalam kitab Nehemia bab 8, saudara-saudara. Nehemia bab 8. Saya cek lagi kepada Anda. Kalau Nehemia dalam perjanjian lama, salah satu kitabnya ini, biasanya ada temennya. Siapakah temennya Nabi Nehemia? Siapa ya Romo? Nehemia temennya itu, Nehemia itu temennya adalah Ezra. Nehemia itu seorang gubernur, Ezra seorang imam. Jadi di sini dari kitab ini saya mau mengangkat beberapa cara saudara-saudara supaya terjadi keajaiban sabda Allah dalam hidup kita. Keajaibannya jangan mikir yang gede-gede dulu gitu ya. Dari yang kecil-kecil, dari yang keseharian setiap hari, dari hal yang sederhana. Dari hal-hal kecil itulah Allah sedang membangun kehidupan kita menjadi sesuatu yang besar. Dikatakan ya di Nehemia bab 8. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan ke-7. Waduh, konteksnya berarti setelah pembuangan. Pembuangan ke Babel itu tahun 587 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 5 abad saudara-saudaraku, orang Israel pernah dibuang ke Babel. Kenapa Romo? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Karena mereka berbalik dari Allah. Karena mereka tidak setia. Karena mereka berbuat jahat. Padahal Allah sudah memenuhi janji-janjinya. Allah sudah memberikan mereka tanah, kerajaan, menjadi bangsa yang besar. Semua janji-janji Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka, sudah terpenuhi. Mereka sudah makmur, mereka sudah sejahtera. Tapi apa yang terjadi? Sejak tahun 900 sebelum Masehi, mereka berbuat jahat saudara-saudara. Diperingati, dinasehati, ditegur, tidak mempan juga. Akhirnya butuh waktu 400 tahun. Bayangin kesabarannya Allah itu menanti bagaimana umat ini bisa pulih, bisa bertobat, bisa kembali ke jalan Tuhan, ingat kepada Allah penciptanya. Ternyata tidak, ditolak sama sekali. Akhirnya mereka meninggalkan Allah, maka mereka menjadi lemah. Nah, ketika mereka lemah, dihancurkan oleh kekuatan bangsa-bangsa lain. Maka salah satu yang menghancurkan adalah kerajaan Babel. Dibuanglah bangsa ini ke Babel. Itu ceritanya. Nah, luar biasanya di Babel dalam keterpurukan, mereka kehilangan segala-galanya yang pernah mereka miliki. Mereka terpisah dari keluarga mereka yang sangat memilukan itu. Tuhan masih ingat akan mereka. Meskipun Tuhan sudah disakiti, meskipun Tuhan sudah ditinggalkan, tapi Tuhan masih sayang sama mereka. Dengan cara mengembalikan mereka dari pembuangan Babel. Tuhan kalahkan orang-orang Babel. Tuhan kalahkan bagaimana cara kerja
Raja Persia, sehingga Raja Persia boleh mengizinkan orang Israel kembali ke pembuangan. Nah, itulah yang terjadi masa-masa setelah pembuangan. Pada hari pertama dalam bulan ke-7, kalau dalam kitab suci ada tanggal, ada bulan seperti ini, artinya kesejarahannya itu tidak bisa diragukan lagi. Memang sungguh-sungguh terjadi. Itu maksudnya. Imam Esra membuka kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Saudara-saudara, bayangin sekitar tahun 400-an sebelum Masehi, bagaimana pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu sejajar di hadapan sabda Allah. Bukan cuma laki-laki saja yang boleh mendengarkan sabda Allah, laki-laki saja yang merenungkan sabda Allah. Sejak zaman Nehemia terjadi perubahan yang dahsyat. Laki-laki, perempuan, artinya semua orang punya posisi yang sama di hadapan sabda Allah. Dikatakan dan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Artinya bukan cuma laki-laki doang yang bisa mengerti firman Tuhan loh. Wanita, perempuan juga bisa mengerti. Jadi ini kalau zaman dulu ya, itu perempuan selalu stratanya itu rendah. Di zaman Nehemia sebetulnya Allah memulihkan sesuatu yang sangat esensial. Laki-laki dan perempuan memperoleh posisi yang sama di hadapan sabda. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Diulang lagi kan, berarti ini memang sungguh-sungguh terjadi dan itulah kenyataannya. Dikatakan dari pagi sampai siang, dibacakan firman Tuhan di depan umum. Nggak lagi rahasia, nggak lagi tersembunyi, nggak lagi di bagian-bagian terpencil. Bukan cuma para imam yang membaca, tapi di hadapan semua bangsanya. Nah, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Jadi ada yang membacakan, ada yang mendengarkan. Disinilah kalau Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, coba fokus. Telinga Anda difokuskan, perhatian Anda difokuskan, pikiran Anda difokuskan. Kalau bisa sih, kalau lagi mendengar, membaca firman Tuhan, jangan megang handphone. Karena itu godaannya yang luar biasa. Sambil dengerin, sambil baca WhatsApp misalnya di gereja. Ya itu mah masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Artinya membal, nggak masuk sama sekali. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan lagi dibacakan, coba simak baik-baik. Kasih perhatian, fokus pikiran juga diarahkan pada firman yang sedang dibacakan. Itulah kekuatan sabdanya. Jangan berpaling kepada yang lain. Adapun Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Yo Romo, pantesan Romo, mimbar-mimbar sabda, mimbar para imam itu untuk berkhotbah, berhomili itulah sedikit tinggi. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, menjadi fokus perhatian bagi umat yang lain yang mendengarkannya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Firman harus jadi pusat perhatian saat dibacakan. Ayo, siapa yang masih sibuk aja? Kami nih para imam nih seringkali lihat ya, begitu Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, umatnya masih ada yang ngobrol-ngobrol, bisik-bisik, sibuk sana, sibuk sini. Apalagi kalau misal di rumah itu, wah tuan rumahnya udah sibuk, lebih sibuk sama makanannya lah, kompornya belum dipanasinnya lah, apanya lah. Sayang saudara-saudara, Tuhan sedang mau berbicara sama kita, tapi kitanya sibuk. Nanti kita ributnya apa? Tuhan, Engkau nggak pernah mendengarkan doa-doaku Tuhan. Padahal kita yang nggak pernah mendengar dengan tulus, dengan sepenuh hati. Tuhan, kenapa nggak ada jawaban dari doa-doaku? Tuhan udah kasih, tapi kita nggak pernah dengar. Itu dia. Lalu Esra memuji Tuhan. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pantesan kalau Injil umatnya berdiri. Jadi berdiri itu bukan gara-gara pastor parokinya nyuruh umatnya berdiri. Enggak. Dari awal memang ketika sabda dibacakan oleh seorang imam, umatnya berdiri sebagai simbol, lambang
bentuk kesiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut amin, amin, sambil mengangkat tangan. Saudara-saudara yang terkasih, imam ahli kitab ini yang membacakan Taurat, sambil membacakan, setelah itu dia memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar dan dahsyat. Kemudian semua orang menyahut amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi baca bukan cuma baca. Setelah Anda baca firman Tuhan, apakah langsung keluar puji-pujian, hormat dan kuasa Tuhan hanya bagimu? Itu cara-caranya, saudara-saudara. Dikatakan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah, menundukkan hati di hadapan Sang Sabda. Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang berfirman, Allah yang berkuasa. Kita manusia setelah mendengar, apakah kita tunduk di hadapan kemahakuasaan Allah? Ya kalau kita sibuk sama yang lain, boro-boro tunduk sih. Dengar juga enggak, nyimak juga enggak. Baru misa ditanya, tadi bacanya apa? Kagak tahu, lupa. Habis khotbahnya nggak menarik. Ya kan kalau dibacakan firman Tuhan, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, Anda bisa mendengar. Maka ada pelatihan-pelatihan lektor supaya firman Tuhan ini secara luar biasa dibacakan. Jangan setengah-setengah. Kalau lektornya salah-salah gitu ya. Misalnya Imam Ezra membawa kitab kitab Taurat ke depan jemaat. Ya itu umatnya langsung, ini apa sih? Jadi terganggu cara menyimaknya. Maka di gereja-gereja pelatihan lektor, komentator itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Imam yang membacakan juga tidak pernah boleh ada banyak salah-salahnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasanya. Dikatakan, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan teliti, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Itulah khotbah, itulah homili, itulah pewartaan firman Tuhan. Bukan sekedar lucu, bukan sekedar heboh, bukan sekedar yang gimana-gimana. Tapi apakah firman Tuhan bisa dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya? Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin. Jadi mereka ini mengajar, para Lewi ini selain menjadi imam juga mengajar jemaat soal Taurat. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Menangis artinya tersentuh. Mereka sadar akan dosa dan pelanggaran mereka. Mereka sadar juga akan kasih Allah yang mereka terima, yang mereka alami. Mereka menangis karena mereka bersyukur bahwa mereka boleh kembali dari pembuangan. Mereka boleh berjumpa kembali dengan saudaranya, tanahnya, rumahnya. Tuhan memulihkan hidup mereka. Maka inilah yang menjadi alasan banyak orang tersentuh ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka melihat janji Tuhan. Mereka mendengar kuasa Tuhan. Mereka mengalami sendiri bagaimana hidup mereka dipulihkan, ditolong, dibantu, dan diangkat oleh Tuhan. Saya berharap apa yang terjadi di jemaat-jemaat Allah dalam perjanjian lama ini juga sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ketika baca kitab suci tadi, bersyukur Romo, baru ngerti Romo, bilang amin Romo, kemudian tersentuh oleh kekuatan sabda. Sampai reaksi spontannya adalah menangis, keluar air mata, betapa baiknya Tuhan. Betapa rapuhnya kita, betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa kita memerlukan kuasanya yang luar biasa. Sebab kalau kita sendiri berhadapan dengan kejamnya hidup, kita nggak sanggup. Dikatakan, lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Mereka disuruh menikmati rahmat-rahmat Tuhan dan berbagi kepada mereka yang gak bisa makan, gak bisa minum yang enak-enak. Dibagi kepada mereka. Jadi firman Tuhan setelah dibacakan itu gak sekedar ditutup lalu udah selesai.
Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Firman Tuhan yang kita baca, kita semakin sadar hidupku dilindungi oleh Tuhan. Hidupku dijaga oleh Tuhan. Hidupku betul-betul dikasihinya. Itu kita bisa sadari kalau kita membaca firman Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, saudara-saudara, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku dengan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ini dia, Sang Sabda membacakan sabda, semua orang terpukau dan tertuju pada Yesus. Firman harus menjadi fokus utama, bukan yang lain, bukan handphone, bukan kesibukan, bukan keriuhan kita dengan yang mengecoh kita. Lalu Yesus mulai mengajar kepada mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi waktu kamu mendengarnya. Tuhan, izinkan, beri kami rahmat Tuhan menurut kehendak-Mu, supaya firman yang kami dengar, pemulihan, pertolongan, kesembuhan, diangkat Tuhan, tinggi-tinggi, dimuliakan oleh Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kebenaran, digenapi firman-Nya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bye-bye.